Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa DCP, pada hari ini kita membahas tentang konflik Papua dengan menggunakan studi dokter sejarah. Ya. Nah, kita bisa lihat pemirsa di ini video ya tentang kasus Papua terkini, ya, di mana ada anggota Pasus yang gugur di tanah Papua akibat konflik dengan berbeda KST ya, atau OPM, Organisasi Papua Merdeka. Kami sekarang dari studi dokter sejarah ingin menjelaskan fenomena ini dengan studi yang kami rumuskan, bahwa kami mengamati metode ini. Konflik yang terjadi di Papua adalah bagian daripada konflik antar peradaban. Konflik antar peradaban ini ya sudah dibahas oleh Samuel Huntington ya. Dan lemahnya ilmu sosial modern juga sudah dibahas oleh berbagai ilmuwan ya. Di antaranya adalah John Horgan, bahwa sampai hari ini ilmu sosial modern belum mampu membantu negara-negara modern untuk bisa mengatasi konflik secara sehat dan ilmiah, sehingga perdamaian sebagai cita-cita itu masih jauh di ambang mata kita. Nah, pada hari ini kita akan coba bahas dengan menggunakan studi dokter sejarah. Ya. Ini ada gambar troli. Saya ingin kembali ke ini. 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 Jadi studi dokter sejarah itu adalah pengembangan daripada sains tauhid yang dipadukan dengan ilmu sejarah. Jadi studi dokter sejarah dalam konteks analisis adalah ilmu sejarah yang menggunakan sains tauhid sebagai metode analisis dalam mengatasi suatu masalah. Kemudian nanti dalam penyelesaiannya itu ada namanya tindakan TMT atau tindakan terapi mental terpadu atau tindakan kesehatan spiritual terpadu. Nah, sekarang kita ingin bahas dulu apa itu keunggulan sains tauhid ya. Ya, sains tauhid itu adalah sains baru yang sehat, kuat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sains tauhid ini sudah berhasil menyempurnakan sains modern yang masih menganut konsep dualisme pengetahuan. Nah, inilah capaian tertinggi kami setelah melakukan penelitian mandiri selama 20 tahun mengenai masalah kesehatan mental, yaitu penyakit gangguan perasaan dan saraf kronis yang kami alami sendiri seperti itu ya. Nah, inilah tadi pada awalnya ya studi dokter sejarah ini kami tidak menyangka akan bisa kami rumuskan, karena pada awalnya pada tahun 2002 saya sendiri yang bicara di sini sebagai perumus dan peneliti utama di Universitas Indonesia. Itu hanyalah untuk bagaimana saya dan keluarga bisa keluar dari masalah kesehatan, termasuk masalah konflik keluarga hari-hari, bisa lebih baik begitu ya. Karena setelah berkonsultasi dengan kedokteran, ternyata saya sebagai pasien dan belum mendapatkan kesembuhan ya pada tahun 2002 itu ya, dimana pada waktu itu saya mengalami gangguan saraf yang memicu saya mengalami kesulitan untuk keluar rumah ya. Dan keluarga juga sangat terganggu ya, karena juga pasien ya. Setelah saya dan keluarga berkonsultasi dengan dokter psikiater, kemudian mengkonsumsi obat penenang selama 6 bulan ya, saya mengamati ya bahwa saya tidak bisa berharap banyak begitu. Ada kelemahan-kelemahan. Begitu juga ilmu sosial yang saya jalani sebagai sejarawan, begitu juga tidak bisa membantu otak rasional saya dan keluarga bagaimana mengatasi masalah yang sedang saya hadapi.
Nah, jadi berangkat dari situ awalnya ya. Jadi kalau saya berusaha mengumpulkan referensi, ada buku beli lagi ya. Jadi selama pokoknya hari ke hari ya, sambil mengajar beli juga buku, dalami, diskusi, kalau ada hasil dicatat. Dan akhirnya alhamdulillah alhamdulillah dengan metode ini ya menjadi sebab ilmiah bagi saya dan keluarga sampai berhasil melahirkan studi baru, yaitu studi dokter sejarah. Tapi studi dokter sejarah ini adalah pengembangan dari ilmu sejarah terapan, sains tauhid dan kurikulum tauhid. Jadi studi dokter sejarah adalah pengembangan ya. Pada ilmu dasarnya adalah ilmu sejarah terapan, kemudian sains tauhid dan kurikulum tauhid. Nah, pertanyaannya apa itu studi dokter sejarah? Studi dokter sejarah ini adalah kalau dalam bidang perdamaian namanya ilmu perdamaian terpadu. Apa itu ilmu perdamaian terpadu? Ya, ilmu perdamaian yang sudah berhasil menyatukan ilmu sosial modern, ilmu agama, ilmu sosial, ilmu budaya, kemudian ilmu kesehatan secara terpadu, sehingga dia bisa memahami masalah konflik permusuhan dan perang itu dengan menggunakan konsep pengetahuan yang sehat, ya tidak lagi memisahkan agama dan sains, tetapi agama dan sains bekerja secara teori dan metodologi membantu kita menyelesaikan masalah konflik permusuhan dan perang sebagai masalah yang memicu kita mengalami kesulitan, kerugian, penderitaan dan kematian massal seperti yang terjadi pada kasus Papua, perang Ukraina, konflik Asia Timur, konflik Timur Tengah. Nah, sampai hari ini ya, saya bisa tegaskan, kami bisa tegaskan juga bersama dari keluarga, belum ada suatu bidang studi khusus yang bisa memberikan konsep dan penjelasan yang sehat dan ilmiah kepada manusia, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, ya, perusahaan, negara-negara Islam, negara-negara modern, negara-negara Barat, dan negara-negara serta lembaga internasional, termasuk PBB sendiri pun sampai hari ini masih ketar-ketir bagaimana mengatasi konflik dan permusuhan perang ini, sehingga di berbagai belahan dunia banyak sekali darah yang tertumpah. Ya, ini itu faktanya. Alhamdulillah ya, dengan pengalaman kami selama 20 tahun berangkat dari kasus tadi, tanpa yang pada awalnya ya kami melakukan penelitian mandiri untuk berusaha menyelesaikan masalah kami sendiri, dan alhamdulillah sekarang bisa dimanfaatkan oleh ya manusia, individu, keluarga, masyarakat, organisasi sosial, ya, perusahaan atau negara-negara Islam, negara-negara Barat, negara-negara modern, ya, negara-negara modern dan lembaga internasional seperti PBB atau WHO untuk memakai studi kami ini dalam rangka menciptakan perdamaian sebagai syarat pertama bagi kita semua untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan dan keluar dari krisis ekonomi. Dan kami yakin kalau konflik permusuhan dan perang ini tidak bisa diatasi, maka perang nuklir, perang dunia ketiga akan bisa terjadi dan memicu kiamat dini. Kenapa? Karena fakta-fakta hari ini memperlihatkan ada ribuan senjata nuklir yang siap meledak untuk membumi hanguskan bumi ini secara global. Dan sampai hari ini belum ada satu ilmuwan pun yang berhasil merumuskan suatu studi yang bisa memandu otak rasional manusia modern secara global secara sehat dan ilmiah bagaimana mengatasi konflik permusuhan dan perang ini yang sudah terjadi sejak ribuan tahun sampai hari ini. Nah, maka saya katakan inilah sumbangan kami dari keluarga ISP Indonesia, saya bersama istri dan anak-anak, ya, dimana berdasarkan ya tanpa di luar tujuan utama kami, alhamdulillah ya kami berhasil, dan sekarang studi dokter sejarah ini bisa dimanfaatkan oleh individu, keluarga, masyarakat, ya, organisasi sosial, perusahaan, negara-negara Islam, negara-negara Barat, ya, negara-negara modern lainnya, dan lembaga internasional termasuk PBB untuk bisa menciptakan perdamaian lebih awal sebagai langkah pertama dan utama untuk menciptakan kesehatan dan kesetaraan global. Apabila ini kalau kami mengamati konsep yang kami tawar ini diabaikan atau diremehkan, ya kami khawatir betul-betul dunia ini
akan menjadi lahan daripada perang nuklir atau perang dunia ketiga, akan menjadi awal bagi berakhirnya atau terjadinya kiamat dini di muka bumi ini. Saya kira itu sebagai permulaan saja dari awal dari kami untuk sosialisasi. Mudah-mudahan terutama untuk kasus Papua, Menteri Pertahanan ya yang saat ini Pak Prabowo ya sebagai Ketua Umum Gerindra Indonesia bisa atau yang sempat mendengarkan ini bisa mendalami atau usulan-usulan yang kami berikan sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian terutama di Indonesia ya, karena sampai kapan kita berkonflik bermusuh dan tidak ada solusinya, sementara banyak masalah-masalah lain ya, kesehatan, kemiskinan yang sangat membutuhkan tindakan-tindakan strategis agar Indonesia bisa keluar dari krisis. Dan penyelesaian konflik, perusuhan dan perang dalam konteks kami menjadi langkah pertama. Selagi ini tidak ada, maka ini sulit kita bisa keluar dari menjadi bangsa yang sehat dan bangsa yang sejahtera secara adil dan manusiawi. Terima kasih. Demikian dari kami, keluarga ISP Indonesia. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan masukan dan diperhatikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menciptakan perdamaian di Indonesia dan perdamaian global secara umum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.